Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama Bu Vega dalam pembelajaran matematika peminatan. Di video kali ini kita akan belajar tentang fungsi eksponen. Apa itu fungsi eksponen dan bagaimana grafiknya? Materi ini cukup penting untuk kita pelajari karena banyak diterapkan di kehidupan nyata. Misalnya, bunga majemuk, peluruhan zat kimia, pertumbuhan penduduk, serta perkembangbiakan bakteri dan virus, seperti kasus COVID-19 yang saat ini sedang terjadi. Banyak ahli yang menyatakan bahwa COVID-19 tumbuh secara eksponensial, seperti berita-berita berikut ini. Dan ini adalah pertumbuhan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia sampai akhir April 2020. Seperti inilah gambaran dari grafik fungsi eksponen. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan grafik seperti ini? Oke, langsung saja kita ke materinya. Bentuk umum dari fungsi eksponen adalah Y atau fx sama dengan K kali A pangkat X, di mana X adalah variabel bebas atau peubah. X adalah pangkat, dan X bisa berapapun asalkan X elemen dari bilangan real. A adalah basis atau bilangan pokok. Syarat dari A adalah A lebih dari 0 atau positif, dan A tidak boleh sama dengan 1. Atau bisa ditulis A lebih dari 1, atau A itu terletak di antara 0 dan 1. Nah, nanti akan kita lihat apa pengaruhnya ketika A lebih dari 1 dan ketika A di antara 0 dan 1. K adalah konstanta, bisa positif dan bisa negatif, dan Y adalah variabel tak bebas. Artinya, nilai Y tergantung dari X. Ketika X-nya berubah, maka nilai Y juga berubah. Agar lebih paham, kita langsung ke grafiknya. Untuk menunjukkan grafiknya, di sini saya menggunakan aplikasi GeoGebra, dan saya sudah siapkan sebuah fungsi, yaitu fx sama dengan k kali a pangkat x. Di sini saya buat k-nya sama dengan 1 dan a-nya sama dengan 1. Nah, di awal tadi disebutkan bahwa a-nya itu tidak boleh sama dengan 1. Nah, kenapa A-nya tidak boleh sama dengan 1? Karena ketika A-nya sama dengan 1, maka grafiknya menjadi grafik garis lurus atau linear. Dan ini bukanlah grafik fungsi eksponen. Nah, kita akan coba bagaimana jika A-nya lebih dari 1. Kita geser ke kanan. Nah, seperti ini. Ketika A-nya lebih dari 1, maka grafiknya menjadi monoton naik. Dari kiri ke kanan, grafiknya semakin naik. Apa artinya monoton naik? Ketika X-nya semakin besar atau semakin ke kanan, maka Y-nya itu semakin ke atas. Ini disebut dengan monoton naik. Nah, jadi ketika A-nya lebih dari 1, maka grafiknya adalah monoton naik. Bagaimana jika A-nya terletak di antara 0 dan 1? Kita geser aja ke kiri. Nah, ternyata ketika A-nya terletak di antara 0 dan 1, grafiknya menjadi monoton turun. Jadi dari kiri ke kanan dia semakin turun. Monoton turun artinya semakin besar X-nya atau semakin ke kanan X-nya, maka Y-nya semakin ke bawah atau semakin kecil. Nah, jadi itu ya yang harus kalian ingat. Jadi, jika A-nya lebih dari 1, maka grafiknya monoton naik, dan ketika A-nya di antara 0 dan 1, grafiknya menjadi monoton turun. Nah, sekarang kita lihat pengaruhnya K di sini. Di sini K-nya adalah 1 atau positif. Ketika K-nya positif, maka grafiknya terletak di atas sumbu X. Nah, ini adalah sumbu X-nya. Grafiknya terletak di atas sumbu X. Ini jika K-nya positif. Bagaimana jika K-nya negatif? Kita coba geser ke kiri. Nah, ternyata jika K-nya negatif, maka grafiknya berada di bawah sumbu X. Jadi ini adalah sumbu X, ini grafiknya.
Nah, jadi ketika K-nya positif, grafiknya tadi di atas sumbu X, dan ketika K-nya negatif, maka grafiknya berada di bawah sumbu X. Nah, perhatikan kembali, ketika K-nya negatif dan A-nya itu terletak di antara 0 dan 1, grafiknya menjadi monoton naik. Jadi kebalikannya dari yang tadi. Nah, bagaimana jika A-nya lebih dari 1? Nah, ketika A-nya lebih dari 1 dan K-nya negatif, maka grafiknya menjadi monoton turun. Nah, itu ya beberapa hal yang harus kalian ingat. Nah, dalam grafik fungsi eksponen itu ada yang dinamakan asimtot. Asimtot itu apa? Asimtot itu adalah garis yang didekati oleh kurva. Jadi hanya didekati saja, tapi tidak pernah memotong. Nah, jika kalian perhatikan, grafik ini itu semakin mendekati sumbu X. Nah, jadi ini hanya mendekati saja, tapi sebenarnya tidak pernah memotong sumbu X. Nah, untuk fungsi yang standar seperti ini atau fungsi yang berbentuk umum, K kali A pangkat X, asimtotnya adalah sumbu X itu sendiri atau Y sama dengan 0. Nah, jadi untuk grafik ini asimtotnya adalah Y sama dengan 0 atau sumbu X. Nah, bagaimana jika grafiknya di sini misal saya tambah dengan 2? Nah, ketika saya tambah dengan 2, maka grafiknya akan naik ke atas sebanyak 2 satuan. Nah, apa pengaruhnya dengan asimtot? Di sini saya tulis Y sama dengan 2. Nah, jadi ketika grafiknya berbentuk K kali A pangkat X ditambah 2, maka asimtotnya adalah Y sama dengan 2. Artinya grafik ini tidak pernah memotong garis Y sama dengan 2. Nah, bagaimana jika ini, misal saya kurangi? Nah, ketika grafiknya dikurangi dengan 2, maka grafiknya menjadi turun sebanyak 2 satuan. Nah, asimtotnya menjadi berapa? Asimtotnya menjadi negatif 2. Bisa diperoleh dari sini ya. Nah, jadi grafiknya tidak pernah memotong garis Y sama dengan negatif 2. Nah, itu ya yang harus kalian perhatikan, bagaimana jika A-nya lebih dari 1, bagaimana jika A-nya di antara 0 dan 1, bagaimana pengaruhnya K di sini, bagaimana jika positif dan bagaimana jika negatif, dan garis asimtotnya. Nah, jika kalian lihat atau perhatikan, grafik ini menyerupai grafik pertumbuhan COVID-19 yang tadi saya sebutkan di awal. Oke, sekarang kita langsung menuju ke soalnya. Soal yang pertama, grafik fungsi f(x) sama dengan 3 kali 2 pangkat x ditambah 1 memotong sumbu y di titik. Nah, fungsi ini memotong sumbu y. Memotong sumbu y artinya x-nya sama dengan 0. Nah, kita substitusikan x-nya ke fungsinya. Jadi, y atau f0 itu sama dengan 3 dikali 2 pangkat 0 ditambah 1. Atau sama dengan 3 kali 2, 0 tambah 1, 1. 2 pangkat 1 adalah 2 dan dikali 3 sama dengan 6. Jadi titiknya adalah 0,6. Nah, jadi jawabannya adalah D. Oke, sampai di sini paham ya? Lanjut soal yang kedua. Grafik fungsi f(x) sama dengan K kali 2 pangkat 5x dikurangi 8 melalui titik 2,20. Nilai negatif 3K adalah titik 2,20 ini artinya 2-nya adalah X dan 20 adalah Y atau fx-nya.
Kita substitusikan 2 dan 20-nya ke fungsinya. Fungsinya tadi adalah fx sama dengan k kali 2 pangkat 5x dikurangi 8. Nah, di sini kita cari k-nya terlebih dahulu dengan memasukkan 2 dan 20-nya. fx-nya atau y-nya adalah 20. K kali 2 pangkat 5, x-nya kita ganti dengan 2. Jadi 5 kali 2 dikurangi 8. 20 sama dengan K kali 2. Nah, pangkatnya 5 kali 2, 10 dikurangi 8. 20 sama dengan K kali 2, pangkatnya menjadi 2. 20 sama dengan K kali 2 pangkat 2, 4. Nah, jadi K-nya adalah 20 dibagi dengan 4. Sehingga diperoleh K-nya sama dengan 5. Nah, yang ditanyakan adalah nilai dari negatif 3K. Nah, jadi negatif 3K, kita tinggal ganti saja K-nya dengan 5. Sama dengan negatif 3 dikali 5. Atau sama dengan negatif 15. Nah, jadi jawabannya adalah negatif 15. Lanjut soal yang ketiga. Grafik fungsi fx sama dengan 1/4 pangkat x ditunjukkan oleh gambar. Nah, perhatikan a-nya atau basisnya adalah 1/4 dan 1/4 itu terletak di antara 0 dan 1. Jadi a-nya itu terletak di antara 0 dan 1. Nah, ketika a-nya di antara 0 dan 1, maka grafiknya itu adalah monoton turun. Nah, kita tinggal cari saja grafik yang monoton turun. Yang bukan dari 5 opsi ini adalah E, bukan, D juga bukan. Nah, jadi tinggal pilihannya A, C, dan B. Nah, untuk menentukan grafiknya yang mana, kita tinggal mengambil satu titik. Misal kita ambil ketika X-nya sama dengan 0. Kita masukkan ke grafiknya. Sehingga fx-nya atau f0-nya sama dengan 1/4 pangkat 0. Berapapun basisnya, jika dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Sehingga titiknya adalah 0,1. Nah, kita cari yang grafiknya memotong titik 0,1. Yang A memotong 0,4, berarti bukan. Yang C memotong 0,2, berarti bukan. Nah, yang D memotong 0,1 di sini. Nah, jadi benar, sehingga jawabannya adalah B. Oke, sampai di sini paham ya? Lanjut ke soal yang keempat. Sketsa grafik fungsi fx sama dengan 10 kali 1/5 pangkat 1 dikurangi x ditunjukkan oleh gambar. Nah, kita bisa sederhanakan fungsi ini terlebih dahulu menjadi fx sama dengan 10 dikali, nah ini kita uraikan 1/5 pangkat 1, jadi dikali 1/5 dikali lagi dengan 1/5 pangkat negatif x. 10 dan 1/5 bisa kita coret sehingga hasilnya adalah 2. 1/5 pangkat negatif x, agar pangkatnya tidak negatif bisa kita balik menjadi 5 pangkat x. Nah, sehingga inilah fungsinya. Perhatikan di sini basisnya adalah 5 dan 5 itu lebih dari 1, sehingga basisnya lebih dari 1. Jika basisnya lebih dari 1, maka grafiknya adalah monoton naik. Kita cari yang monoton naik. Ini monoton naik, naik, ini bukan, ini juga bukan. Jadi pilihannya tinggal A, C, dan B. Caranya sama seperti tadi, kita ambil satu titik. Misal kita ambil X-nya sama dengan 0. Kita masukkan ke grafik ini. Jadi ketika X-nya sama dengan 0, maka F0-nya 2 dikali 5 pangkat 0.
2 dikali 5 pangkat 0 adalah 1, sehingga F0 nya adalah 2. Jadi titiknya adalah 0,2. Kita cari yang grafiknya memotong titik 0,2. Nah, di sini ternyata grafiknya memotong 0,2, sehingga jawabannya adalah A. Next, soal yang kelima. Fungsi yang sesuai dengan grafik berikut adalah jika diketahui grafiknya dan kita diminta untuk menentukan fungsinya, kita bisa mengambil minimal 2 titik yang dilewati oleh grafiknya. Nah, grafik ini melewati titik di sini, yaitu 0,2, lalu di sini, yaitu 1,6, dan di sini, yaitu 2,18. Nah, kita tinggal mengambil minimal 2 titik saja. Misal yang kita ambil adalah titik 0,2 dan 1,6. Bentuk umum dari fungsi eksponen adalah Y sama dengan K kali A pangkat X. Nah, kita cari K dan A-nya. Titik yang pertama adalah 0,2. Artinya X-nya adalah 0 dan Y-nya adalah 2. Kita substitusikan ke fungsi ini, sehingga 2 sama dengan K kali A pangkat 0. 2-nya Y dan 0-nya adalah X, sehingga 2 sama dengan K kali berapapun pangkat 0 hasilnya adalah 1, sehingga K-nya adalah 2. Nah, kita sudah peroleh K di sini. Sekarang kita mencari A-nya. Titik yang kedua adalah 1,6. Sama caranya kita substitusikan ke fungsi ini. 1 adalah X, 6 adalah Y. Sehingga 6 sama dengan, nah K-nya kan sudah diketahui 2, maka kita masukkan K-nya adalah 2 dikali A pangkat 1. Karena X-nya di sini adalah 1. Sehingga 6 sama dengan 2 A pangkat 1 A. Sehingga diperoleh A-nya adalah 6 dibagi 2 dan A-nya adalah 3. Nah, kita sudah dapatkan K-nya 2 dan A-nya 3. Sehingga fungsinya adalah Y sama dengan 2 kali 3 pangkat X. Nah, jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya, soal yang keenam. Asimtot datar pada grafik fungsi f(x) sama dengan 3 kali 2 pangkat X ditambah 1 adalah. Nah, jika diketahui fungsinya, kita bisa menentukan asimtotnya tanpa harus menggambar grafiknya. Nah, untuk fungsi ini, kita kalikan dulu 3-nya ke 2 pangkat X dan ke 1, sehingga diperoleh fx sama dengan 3 dikali 2 pangkat X ditambah 3 kali 1, 3. Nah, sehingga diperoleh bahwa asimtotnya adalah 3. Nah, jadi jawabannya adalah Y sama dengan 3. Bagaimana? Gampang kan? Soal yang ketujuh. Daerah hasil fungsi fx sama dengan 3 pangkat X dikurangi 1 dikurangi 4 adalah. Kita coba sketsa dulu grafiknya. Ini adalah X dan Y. Nah, di sini terlihat bahwa asimtotnya adalah negatif 4. Artinya grafiknya nanti tidak pernah memotong garis Y sama dengan negatif 4. Nah, negatif 4 terletak di sini. Soal ini adalah negatif 4. Sehingga di sini adalah asimtotnya. Perhatikan, basisnya adalah 3, artinya basisnya lebih dari 1. Nah, jika basisnya lebih dari 1, maka grafiknya adalah monoton naik. Nah, kira-kira grafiknya akan seperti ini.
Nah, dari grafik ini terlihat bahwa grafiknya itu tidak akan pernah memotong garis Y sama dengan negatif 4, dan grafiknya terletak di atas garis Y sama dengan negatif 4. Jadi semakin besar X-nya atau semakin ke kanan X-nya, maka Y-nya akan semakin ke atas, sehingga daerah hasilnya adalah di atas garis Y sama dengan negatif 4 atau Y lebih dari negatif 4, sehingga jawabannya adalah C. Soal yang terakhir, setiap bakteri membelah menjadi 2 setiap 20 menit. Jika pada awalnya terdapat 20 bakteri, maka banyak bakteri setelah 1 jam adalah. Untuk soal cerita seperti ini, kita tentukan dulu fungsinya, di mana bentuk umumnya adalah Y sama dengan K kali A pangkat X. Nah, kita cari dulu K, A, dan X-nya. Perhatikan, bakteri membelah menjadi 2. Artinya 2 di sini adalah A. Lalu, pada awalnya terdapat 20 bakteri. 20 ini adalah K. Nah, sehingga fungsinya adalah Y sama dengan 20 dikali 2 pangkat X. Nah, kita cari X-nya. Dijelaskan bahwa bakteri membelah menjadi 2 setiap 20 menit. Berapa banyak bakteri setelah 1 jam? 1 jam itu adalah 60 menit. Nah, jika bakteri membelah setiap 20 menit, maka kita tinggal bagi saja 60 dibagi 20, sehingga X-nya itu adalah 60 dibagi 20 sama dengan 3, sehingga X-nya adalah 3. Nah, kita cari Y-nya berapa ketika X-nya sama dengan 3, maka Y sama dengan 20 dikali 2 pangkat 3, atau sama dengan 20 kali 2 pangkat 3, 8, sehingga diperoleh 20 kali 8 adalah 160, sehingga banyak bakteri setelah 1 jam adalah 160. Nah, itulah materi tentang grafik fungsi eksponen dan beberapa contoh soalnya. Bagaimana? Ada kesulitan? Jika ada kesulitan, silahkan bertanya melalui WhatsApp atau bisa komen di bawah ini ya. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, selamat belajar, dan semoga sukses. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.